Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Agus Pastio dengan NIM 12191095 akan menjelaskan tugas pertemuan kedua Pak Eko Web Programming 2. Saya sebagai perwakilan kelompok akan membuka sesi intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Azil Arasid. Di sini saya akan menjelaskan tentang view dan controller. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. View ini yang berhubungan dengan tampilan. User interface ini tampilan. Kita ingatnya maka itu adalah file-file yang ditaruh atau disimpan di folder views. Kemudian controller adalah penghubung antara model dan view. Dia mengambil data dari database untuk meneruskan ke view. Dari model ya ini, dari file di folder model kemudian diteruskan untuk ditampilkan di view. Jadi controller ini adalah penghubung antara model dan view. Lalu datanya dideklarasikan atau perhitungannya dimanipulasikan di model, kemudian diambil di controller untuk ditindaklanjuti dan ditampilkan di view. Di sini juga dijelaskan memudahkan web developer, baik itu back-end developer atau front-end developer, untuk menggunakan web sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus di sini ada bentuk umum model. Seperti biasa ini penulisannya seperti variabel, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh menggunakan karakter khusus, dan nama kelas biasanya di awalnya huruf besar. Ini nama kelas ini awalnya huruf besar. Lalu ada contoh satu. Di sini suruh bikin ini, terus foldernya disimpan di application di controller. Saya udah buat ini, ada di application di controller, namanya latihan 1 PHP. Untuk melihat hasil ini, kita ke buka ini, lalu ke localhost, pustaka booking, index PHP, latihan 1. Nah ini hasilnya. Selamat datang, selamat belajar di web programming. Ya, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakban. Saya ingin menjelaskan tugas saya dari mata kuliah web programming yang berjudul menentukan controller standar default. Controller standar default adalah controller yang akan dipanggil secara otomatis ketika unsur tidak menyertakan nama controller di dalam URL. Apa itu default? Default adalah kata sifat yang menggambarkan pengaturan atau konfigurasi gambar meskipun tidak khusus untuk komputer. Default umumnya digunakan dalam teknologi TI. Dalam komputasi, default adalah menggambarkan beberapa hal, termasuk konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Konfigurasi perangkat keras default atau konfigurasi default adalah sistem perbit dalam spesifikasi gambar. Lanjut, contoh penulisan URL: localhost/pustaka-booking/index.php. Pada contoh permintaan di atas, kita tidak menyertakan nama controller yang akan dipanggil. Segmen pertama, permintaan tersebut akan memanggil controller yang standar yang sudah didefinisikan oleh codeiner dan akan memberikan hasil seperti pada gambar 3 pada pertemuan 2. Kita lihat terlebih dahulu contoh controller standar, coding standar. Ini contohnya. Kita balik lagi ke topik. Controller standar dapat ditentukan sendiri sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan cara melakukan konfigurasi pada file retos.php yang terletak pada folder application/config/. Sebelum video ini dibuat, saya sudah mengerjakan contoh tersebut.
Contoh yang tadi saya buat, saya letakkan di application konflik, saya taruh di sini. Langsung saja kita cek apakah contoh yang tadi saya buat berjalan dengan sempurna. Langsung saja kita klik local pustaka index. Kita enter langsung. Jika terjadi kesalahan seperti ini, kembali ke script yang tadi kita buat. Kita cek kembali di application konflik di rules.php. Di sini kita ganti set di nulis latihan 1. Latihan 1 langsung saja di Ctrl S simpan. Terus kita cek kembali apakah ini sudah benar. Langsung saja kita coba apakah berhasil. Kita enter. Oh ya, ya udah segini aja penjelasan yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertama model latihan 1.php. Pertama kita tulis dulu PHP-nya, terus baris kedua diawali dengan menulis class, terus model underscore latihan extends ci model, enter, terus tanda kutip buka, enter, terus slash garis miring membuat variabel nilai. Baris kelima mengetik public, terus nilai 1, nilai 2, dan hasil. Baris ketujuh slash metode penjumlahan. Yang baris ke-8 menulis public function jumlah buka kurung $n1 sama dengan 0, koma $n2 sama dengan 0 kurung tutup. Tip 2 enter, masuk this tanda panah nilai 1 sama dengan $n1 titik kutip. Baris kedua juga sama. Baris ketiga this hasil sama dengan this tanda panah nilai 1 tambah this tanda tambah nilai 2. Setelah itu di save ke xamp, htdoc, pustaka booking, ke application model. Terus saya akan kasih bagian latihan 1.php sama kayak tadi. Atasnya pendahuluan dari class latihan 1 extend ci controller sama kayak tadi. Baris keempat public function index kurung buka kurung tutup. Baris 6 ketik echo tanda kutip 2 selamat datang titik selamat belajar web programming titik 2 titik koma bawahnya slash this garis panah load tanda panah view kurung buka kutip model latihan 1 kutip kurung
titik koma. Bawahnya function penjumlahan titik buka $n1, $n2 tutup kurung. This tanda panah load model kurung buka titik kutip model latihan 1 titik koma. Kemudian hasil sama dengan this tanda panah model underscore latihan tanda panah jumlah kurung buka $n1, $n2 titik koma. Bawahnya echo titik 2 hasil jumlah dari titik 2 $n1, kutip 2 tambah kutip 2 titik $n2 titik kutip 2 sama dengan kutip 2 titik dolar hasil kutip. Ketika selesai dari running, hasilnya kayak begini. Terima kasih. Saya akan mengimplementasikan contoh 3 menggunakan controller, view, dan model. Pertama, kita harus membuat script view yang akan disimpan di application view. Dan saya simpan dengan nama view strip latihan.php. Kalau sudah, ubah controller latihan 1 yang sudah dibuat sehingga menjadi seperti berikut. Untuk melihat hasilnya, ketikkan URL localhost /pustaka strip booking /index.php /latihan 1 penjumlahan /2 /6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Wasara Jalbang dari kelas 12. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menghilangkan index.php pada kode editor. Dalam rangka pengamanan website, biasanya seorang web developer akan melakukan berbagai trik untuk dapat mengamankan webnya. Ada yang dibuatkan sistem sandi yang diubah secara berkala, ada yang menggunakan sistem sandi dengan teknik kriptografi, yaitu mengenkripsi sandi sedemikian rupa agar tidak mudah dibacakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada juga yang menggunakan trik kamuflase, pengaksesan file, dan lain-lain. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya, yaitu yang pertama kita buka config.php yang ini, lalu pengaturan dan config yang ini, index pack kita jadikan seperti ini. Setelah menghapus index, selanjutnya adalah membuat file htaccess. Mencoba apakah sudah berhasil atau belum. Ini juga tanpa diberi ekstensi karena htaccess merupakan file yang tidak berekstensi, diawali dengan tanda titik. Contohnya seperti ini. Kemudian buat juga di file pustaka booking htaccess. Jadi seperti ini codingannya.
simpan. Jika sudah, coba kita lihat di sini. Ya, ini jadi hasilnya kawan-kawan. Ya, dan di sini adalah URL-nya.